Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Lembah Hijau bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Ujang mengangguk dan wajahnya mulai terang kembali. Jadi Jang, berusahalah kau selalu melakukan yang baik dan melawan sifat-sifat yang tak baik, dan niscayalah engkau akan termasuk orang yang baik, dan engkau tak usah bersusah payah lagi mengembara mencari seorang yang baik, karena engkau sendiri adalah seorang yang baik. Ujang mengerti sekarang. Ia merasa lega. Kulihat kau sudah mulai mengerti, Jang. Selanjutnya tinggallah kau di rumah ini sebagai teman Iwan, sama-sama bekerja dan sama-sama bersuka. Mudah-mudahan terjalinlah tali persaudaraan antara kalian berdua. Besok akan kuminta tempat di sekolah untukmu, dan Jang, aku akan berusaha mengasihimu seperti aku mengasihi anakku sendiri, kata Pak Arif sungguh-sungguh. Bapak seorang yang baik, kata Ujang sambil tertawa riang. Pak Arif pun tersenyum pula. Sekarang Ujang telah kira-kira setahun tinggal bersama Pak Arif dan anaknya Iwan. Air muka Ujang selalu kelihatan cerah dan matanya selalu bersinar-sinar karena ia merasa bahagia hidup dengan Pak Arif dan anaknya. Ujang tahu bahwa gaji Pak Arif yang sedikit itu tak mencukupi kebutuhan mereka bertiga. Namun dengan penuh kebijaksanaan Pak Arif, rumah tangga mereka dapat juga berjalan lancar. Ujang merasa berterima kasih benar pada Pak Arif yang baik itu. Beliau terpaksa berdikit-dikit karena pengeluarannya sehari-hari bertambah sebab Ujang. Sekarang ia telah duduk di kelas 6, ia naik kelas dengan angka yang amat memuaskan. Pak Arif memuji hasil Ujang yang rajin belajar. Pak Arif sayang pada Ujang bukan hanya karena ia rajin belajar saja, tapi juga karena pekerjaan dan kelakuannya di rumah. Ia selalu bahu-membahu dengan Iwan mengerjakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Tugas-tugas itu antara lain membersihkan rumah dan halaman, ke pasar berbelanja, dan ke dapur memasak untuk keperluan perut mereka bertiga sehari-hari. Setelah selesai tugas-tugas rumah, barulah Iwan dan Ujang mengerjakan tugas sekolah. Mereka bersama-sama pula mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Bila masih ada waktu senggang, mereka dianjurkan Pak Arif membaca buku. Ujang begitu rajinnya membaca buku hingga dalam beberapa bulan saja tamatlah olehnya semua buku-buku perpustakaan sekolahnya. Sebab itu ia meminjam buku cerita dari teman-teman sesekolah. Ia dengar si Udin yang paling banyak mempunyai buku cerita. Din, bolehkah aku meminjam buku ceritamu? Tanya Ujang. Boleh saja, asal kau jaga baik-baik bukuku. Jangan dihilangkan atau dikotorkan. Aku berjanji, Din, kata Ujang sungguh-sungguh. Baiklah, datanglah ke rumahku mengambilnya. Jadi kau bisa pilih mana yang kau sukai. Nanti sore, jika tugasku di rumah selesai, aku datang ke rumahmu. Tapi di mana alamat, Udin? Di Jalan Merpati nomor 7. Tak berapa jauh dari rumahmu, sahut Udin kepada Ujang. Baiklah, nanti sore aku datang ya. Iya, sahut Udin. Pada sore itu, setelah selesai semua tugasnya, Ujang minta izin pada Pak Arif untuk pergi ke rumah si Udin untuk meminjam buku. Ia diberi izin. Setelah ia sampai di ujung Jalan Merpati, ia tiba-tiba mendengar suara, Jang, hei, Jang. Ujang menoleh suara itu datangnya dari sebuah kedai nasi di pojok Jalan Merpati itu. Kedai nasi itu penuh oleh orang yang sedang makan dan minum. Ujang berhenti dan memperhatikan kedai itu sebentar, lalu ia terus pula berjalan. Ia sangka ia salah dengar. Tapi lagi-lagi ia mendengar,
Yang, yang. Kali ini suara itu lebih mendesak dan suara itu suara perempuan. Ujang berhenti lagi. Seorang perempuan setengah umur keluar berlari-lari dari kedai itu. Ia memegang tangan Ujang lalu berkata, "Ujang, kau kenal aku lagi, Jang? Ujang, kau tak kenal aku lagi, Jang?" Ujang lupa-lupa ingat rasanya ia pernah melihat perempuan itu, tapi di mana dan kapan ia tak ingat lagi. "Masa kau tak ingat lagi, Jang? Kan aku Bu Marni yang dulu pernah bersamamu di bawah jembatan. Yang dulu yang dulu mencuri uangmu." Ujang segera merenggutkan tangannya dari genggaman perempuan itu. Muka Ujang biasanya cerah itu menjadi muram. Aku mengaku salah, Jang. Maafkan aku, Jang," kata Bu Marni itu dengan rendah hati. Ujang merenggut saja, ia benci mengingat pengalaman pahit dengan perempuan itu. "Tapi, Jang, janganlah kau kutuk aku, Jang. Dengarkanlah ceritaku dulu," kata perempuan itu dengan sikap meminta. "Apalagi yang harus ku dengar? Kan persoalannya sudah terang. Kamu mencuri uang saya," kata Ujang dengan keras. Lalu ia hendak berlalu dari tempat itu. Perempuan itu membungkuk seperti seorang kena pukul, matanya berlinang. Sungguh pun demikian, ia masih terus juga meminta pada Ujang supaya ia didengarkan. Ujang keras hati, tapi setelah ia beberapa langkah berjalan, ia pun terhenti. Seolah terdengar olehnya nasihat Pak Arif padanya, "Janganlah terlalu lekas menghakimi orang dengan satu bukti saja. Pertimbangkan pulalah sebab-sebab yang meringankan si bersalah." Lalu Ujang kembali lagi dan berkata pada perempuan itu, "Marilah, ku dengarkan dulu cerita itu." "Syukurlah, Jang. Mudah-mudahan aku dapat menebus dosaku kembali. Marilah kita masuk ke rumahku." Rumah perempuan itu dipakai di bagian depan untuk kedai nasi. Selain dari nasi beserta lauk pauknya, juga orang dapat membeli kopi beserta pisang atau ubi goreng. Yang melayani langganan ada 2 orang pembantu. Di bagian belakang rumah itu dihuni oleh perempuan itu. Perabotan rumah itu sederhana tapi cukup dan bersih. Ujang dibawa perempuan itu ke bagian belakang, lalu ia dipersilahkan duduk. Perempuan itu duduk di depannya dan segera mencerahkan ceritanya pada Ujang dengan cepat. Seolah kata-katanya adalah air yang tak terbendung lagi. "Masih ingatkah kau, Jang, waktu kita bersama menginap di bawah kolong jembatan? Nah, pada esok paginya aku lebih dahulu bangun daripadamu, lalu aku berkemas. Aku ambil baju dan celanamu yang malamnya aku sangkutkan pada tonjolan semen supaya kering. Aku lihat pakaian itu karena sudah kering, lalu aku buka bungkusanmu untuk dapat memasukkannya ke dalam. Tapi apa yang kulihat? 2 helai uang kertas 1000, mataku silau karenanya. Hilang semua rasa selain dari rasa tamak, nafsu untuk mempunyai uang itu. Dengan tak pikir panjang lagi, aku kepit bungkusan itu dan aku lari jauh-jauh dari jembatan itu. Berakhirlah kesusahanku sekarang, pikirku. Uang ini aku jadikan modal untuk berdagang. Sebaiknya aku berdagang makanan, sebab aku telah berpengalaman tentang ini. Aku membeli sebuah tampah, sebuah teko air, dan gelas sebuah. Lalu aku membeli nasi uduk 50 bungkus di warung nasi yang besar. Bungkusan-bungkusan nasi uduk itu aku susun di atas tampah. Lalu aku tutup dengan daun yang lebar. Teko aku isi teh yang kubeli pula di warung itu. Tampah itu aku junjung di atas kepalaku, dan teko teh beserta gelas aku gendong dalam kain. Lalu aku menyusuri jalan menjajakan jualanku. Di tempat yang banyak pekerja-pekerja dan tukang-tukang, aku berhenti. Di sana jualanku habis dan laris. Belum sore lagi, semuanya sudah habis terjual.
Pada tiap-tiap bungkus aku mengambil untung 10 rupiah. Jadi ada untungku 500 rupiah dan dikurangi dengan harga pembeli tampah, teko dan gelas 300 rupiah. Masih ada untung bersih 200 rupiah. Aku girang, pokok pulang dan untung bersih 200 rupiah. Tiba-tiba terlintas di kepalaku, pokokku. Uang ini bukan pokokku, uang ini uang curian. Uang yang kucuri dari seorang anak kecil. Aku sadar akan dosaku. Selama hidupku aku belum pernah mencuri. Aku harus menebus dosaku. Aku harus mengembalikan uang pada yang empunya. Lalu aku berlari-lari menuju ke jembatan tempat kita dulu berteduh. Sampai di sana kau tak kujumpai. Aku tunggu kau, Jang, sampai jauh malam, tapi kau tak datang. 3 hari 3 malam aku menunggumu dekat jembatan itu dengan sesalan yang tak habis-habisnya. Aku tak dapat menghabiskan waktu dengan menunggu sia-sia saja. Apakah yang harus kuperbuat? Biarlah aku berdagang terus dan semua uang, yakni pokok dan untungnya akan aku kembalikan padamu kelak, Jang. Sebab itu, Jang, tiap hari aku berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya pada suatu hari aku dapat lagi bertemu denganmu. Sementara itu daganganku makin hari makin maju. Dari untung yang ku dapat, aku perluas macam daganganku. Mula-mulanya aku hanya menjual nasi uduk. Tapi setelah aku mendapat tempat yang bagus, letaknya dari sudut memperdagangkan makanan, aku mulai menjual nasi beserta lauk pauknya yang kumasak sendiri. Waktu itu aku sudah bisa menyewa rumah sepetak. Daganganku maju terus dan keuntungannya pun begitu pesatnya hingga aku dapat menyewa rumah di Jalan Merpati ini. Rumah bagian depanku buat menjadi warung dan di sebelah belakang tempat aku tinggal. Sekarang aku bukan hanya menjual nasi dan lauk pauknya saja, tapi juga menjual kopi dan makanan seperti pisang goreng, ubi goreng, dan lain-lain. Tentu semua pekerjaan ini tak bisa aku lakukan sendiri. Sebab itu aku menggaji pembantu 2 orang. Entah mengapa, dimanapun aku berjualan, daganganku selalu laris. Hingga sekarang untungku sehari rata-rata 1.000 rupiah banyaknya. Uang itu aku simpan dan sudah 200.000 rupiah banyaknya. Tapi bagaimanapun banyaknya uang yang kudapat, aku tak pernah berbahagia sesungguhnya. Hasil curian tak akan pernah membawa bahagia. Aku selalu mengingatmu, Jang. Di manakah anak yang malang itu, pikirku. Barangkali ia sudah mati kelaparan, sedangkan uangnya di sini berlimpah-limpah. Sering aku pergi ke jembatan tempat aku bertemu dengan kau dulu, tapi aku tak pernah menjumpaimu lagi. Maka batinku tambah menderita. Kapankah aku dapat menebus dosaku pada anak yang tak bersalah itu, pikirku. Aku sering putus asa. Dan tiba-tiba lewatlah kau di depan warungku. Mula-mulanya aku tak percaya bahwa betul-betul kau yang kulihat. Kau sudah jauh lebih besar daripada waktu kita dahulu bertemu, dan kau kelihatannya begitu sehat dan gembira. Tapi waktu ku panggil namamu, kau menoleh. Kiranya betul-betul kau, Jang. Dan sekarang kau duduk di depanku. Rupanya Yang Maha Kuasa mengabulkan permintaanku, dan aku dapat menebus dosaku. Syukurlah. Ibu Marni terdiam sebentar, lalu berkata pula dengan suara yang rendah, "Maafkanlah aku, Jang. Maafkanlah." Ujang terharu melihat perempuan itu. Ia memegang tangan Bu Marni dan berkata sungguh-sungguh, "Aku maafkan, Bu." Bu Marni memegang kedua bahu Ujang. Matanya berlinang-linang, tapi bibirnya tersenyum bahagia. Tiba-tiba ia lari ke kamarnya dan segera kembali lagi dengan suatu bungkusan. Ia meletakkan bungkusan itu di pangkuan Ujang, lalu berkata, "Ini bungkusanmu yang dahulu aku curi daripadamu. Bukalah, Jang, dan periksalah isinya."
Ujang membuka bungkusan itu, ia mendapati di dalamnya baju dan celananya yang dulu disangkutkannya di tonjolan semen. Dahulu dibawanya dari kampungnya Cimacan, dan apa ini lagi? Susunan uang lembaran Rp1.000. Ujang terheran-heran melihatnya. Ujang, itu adalah uangmu. Untung dari uangmu yang dulu Rp2.000. Sekarang sudah menjadi Rp200.000. Ambillah, Jang. Demikian kata Bu Marni. Aku tak mau, Bu. Uang itu bukanlah hakku. Uang itu adalah hasil jerih payah Bu Marni. Modal usahaku adalah uangmu, Jang. Sedangkan uang itu aku curi darimu. Tak sesen pun ada hakku. Ambillah, Jang, supaya senang hatiku. Demikian desak Bu Marni. Aku tanya dulu pada Pak Arif, kata Ujang. Siapa Pak Arif itu? Tanya Bu Marni kepada Ujang. Pak Arif itu adalah seorang yang baik hati yang telah memungutku waktu aku sedang terlantar. Lalu Ujang menceritakan riwayatnya dari waktu ia berangkat dari kolong jembatan sampai ia dipelihara dan disekolahkan oleh Pak Arif. Bu Marni terharu mendengarkan cerita Ujang. Pak Arif itu memang seorang yang baik dan bijaksana. Aku akan ikut bersamamu, Jang. Marilah kita bentangkan persoalan kita pada beliau. Mudah-mudahan ia dapat menunjukkan jalan yang baik bagi kita. Ujang setuju, tetapi sebelum berangkat Bu Marni menyuguhkan pisang goreng beserta air teh pada Ujang. Ujang sebagai seorang anak yang sehat tentu suka akan makanan dan ia pun menghabiskan suguhan itu dengan cepat sekali. Bu Marni tersenyum melihatnya, lalu ia segera berkemas setelah berpesan kepada kedua pembantunya supaya meneruskan meladeni langganan di kedai nasi. Ujang dan Bu Marni berangkatlah menuju ke rumah Pak Arif. Ujang tak jadi ke rumah temannya untuk meminjam buku cerita karena pertemuannya yang tak disangka-sangka itu. Waktu mereka masih berada di tengah jalan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Marni pada Ujang. Tentang hidup Ujang di Cimacan bersama ibunya, tentang sekolahnya, dan tentang Pak Arif beserta anaknya. Semuanya ini didengarkan Bu Marni dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Akhirnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata antara terdengar dan tiada, Ya, jika mungkin. Ada apa, Bu? Tanya Ujang ingin mendengarkan apa yang dikatakan Bu Marni. Tak apa-apa, Jang, kata Bu Marni mengelak. Maka mereka pun sampailah di rumah Pak Arif. Pak Arif heran melihat Ujang dengan perempuan setengah tua yang tak dikenalnya itu. Ini Bu Marni, Pak, kata Ujang memperkenalkan perempuan itu. Beliau adalah... Di sini Ujang tertegun. Saya adalah perempuan minta-minta yang dahulu pernah mencuri uang si Ujang, Rp2.000, kata Bu Marni dengan tegas. Lalu, apa maksud ibu ke sini? Tanya Pak Arif dengan hati terbuka. Saya sudah lama mencari Ujang untuk menebus dosa saya padanya. Saya mau mengembalikan uang yang telah saya curi itu, karena saya amat menyesal. Tapi Ujang tak saya ketemukan lagi. Untunglah ia tadi lewat di depan rumah saya, dan saya hendak mengembalikan haknya kepadanya. Tapi ia tak mau menerimanya begitu saja, karena uang Rp2.000 telah berlipat ganda menjadi Rp200.000. Katanya ia mau bermusyawarah dulu dengan Pak Arif. Rp200.000? Tanya Pak Arif. Marilah saya bercerita dahulu, supaya Pak Arif mengerti segala sangkut pautnya, kata Bu Marni kepada Pak Arif. Silahkan, kata Pak Arif. Lalu ia duduk mendengarkan cerita Bu Marni dengan tenang. Setelah selesai Bu Marni bercerita, Pak Arif berkata, Mengerti aku sekarang, Bu Marni seorang yang baik.
Maafkanlah ia, Jang. Sudah saya maafkan, Pak, kata Ujang kepada Pak Arif. Baiklah, kata Pak Arif tersenyum puas. Ia memegang bahu Ujang lalu berkata lagi, tentang uang 200.000 rupiah itu, sebaiknya kau terima pulalah itu. Masukkanlah uang itu ke bank tabungan, misalnya Tabanas atau Taska. Nanti aku tunjukkan padamu bagaimana caranya. Uang itu bisa kelak kau pakai untuk melanjutkan pelajaranmu. Baiklah Bu Barni, saya terima uang itu, kata Ujang kepada Bu Marni. Syukurlah, Jang, kata Bu Marni menarik napas panjang. Serasa hilanglah beban yang selama ini aku junjung di pundakku. Semua terdiam, lalu Bu Marni berkata pula, bolehkah saya mengajukan suatu usul? Pak Arif dan Ujang sama-sama mengangguk. Tapi sebelum saya mengajukan usul itu, saya mau menceritakan riwayat hidup saya sebelum saya menjadi seorang terlantar di Jakarta ini. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.